Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumarni, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini, Senin 30 November 2020, pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, saya akan melakukan perekaman pembelajaran dalam rangka uji kompetensi Program Pendidikan Profesi Guru Prode 5 tahun 2020. Adapun kelas yang akan saya ajar adalah kelas 11 MIPA 2 dengan KD 3.5, yaitu menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Adapun topik yang akan saya bahas pada hari ini adalah perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Ya, waalaikumsalam. Novi, tolong disiapkan temannya dan pimpin doa ya. Ya, Bu. Istidah dan salaman. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Semuanya tetap menjaga kesehatan, supaya kita tetap sehat dan bisa bertemu di bulan Januari tahun depan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ketua kelas dan Koordinator kelas, adakah yang tidak hadir? Afif, Rara, Raffi, sama Wahyu, Ibu. Lagi ada kegiatannya. Oh iya, terima kasih Dita. Ini kita akan membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Saya mau mengutip salah satu quotes-nya Insinyur Soekarno, Bapak Presiden kita. Jangan melihat ke masa depan, jangan melihat ke masa depan dengan mata yang buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. Maksudnya, betapa pentingnya mempelajari sejarah, betapa pentingnya pengalaman-pengalaman terdahulu, baik itu pengalaman pribadinya kita atau pengalamannya orang lain. Pengalaman-pengalaman itu bisa menjadi bekal untuk kita supaya bisa lebih baik lagi. Jadi, di masa pandemi ini, silahkan diperhatikan apa kira-kira pengalaman yang kalian dapatkan selama belajar di rumah. Bagaimana perbedaannya ketika belajar di sekolah. Apa kira-kira yang harus kalian lakukan? Semua pengalaman-pengalaman kalian, apakah berhubungan dengan sekolah, atau berhubungan dengan pribadi kalian, keluarga kalian, ataupun pengalamannya orang lain, itu sangat penting. Terutama jika berhubungan dengan maslahat orang banyak, berhubungan dengan negaranya kita. Bagaimana pengalaman atau kebijakan orang-orang pimpinan kita terdahulu, apakah bisa diterapkan sekarang, apakah bisa membangun Indonesia sekarang, seperti itu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita tentang Indonesia terhadap pendudukan Jepang, adakah yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Walid, silakan. Jadi minggu lalu itu pembelajaran kita itu adalah kebijakan pendudukan Jepang dan dampaknya bagi rakyat. Makasih Walid. Jenis-jenis kebijakan pendudukan Jepang dan dampaknya bagi Indonesia. Kemudian, ada yang masih ingat kebijakan yang pernah diterapkan Jepang selama berkuasa di Indonesia? Dita, ada yang diingat? Mungkin salah satunya itu kerja paksa atau romusha, di mana seorang itu pekerja melakukan pekerjaan di bawah ancaman sanksi atau hukuman, dan pekerja itu tidak memiliki kebebasan atau bisa dikatakan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu tidak disepakati bersama pelaksananya. Dari pernyataannya Dita tadi, ternyata pendudukan Jepang itu memiliki dampak yang sangat negatif terhadap rakyat Indonesia. Namun, sebagai pelajar, sebagai orang yang mengerti sejarah, apakah setiap penjajahan yang ada di Indonesia yang kita hadapi, apakah hanya memiliki dampak negatif? Tidak adakah dampak positif yang bisa kita petik? Ada yang bisa bantu? Saya tunjuk ya. Zakia? Terdapat juga dampak positifnya seperti berkembangnya penggunaan bahasa Indonesia, adanya berbagai sarana prasarana tinggalan Jepang yang masih bisa dilihat bahkan digunakan sampai sekarang seperti bunker, dan yang terpenting berbagai pengalaman yang diperoleh pemuda Indonesia selama pendudukan Jepang yang di kemudian hari digunakan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia seperti pengalaman dalam berorganisasi, berpolitik, dan kemampuan militer. Rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang.
Adapun indikator yang akan kita bahas pada kesempatan ini ada 3, yaitu perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia, menganalisis bentuk strategi perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang, dan yang ketiga, mendeskripsikan bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Di kesempatan ini, secara umum ada 3 bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang, secara kooperatif, secara non-kooperatif, dan pergerakan bawah tanah. Untuk lebih jelasnya, tolong disimak video pembelajaran. Strategi bawah tanah ini antara lain kelompok Sultan Syahrir. Jadi kelompok Sultan Syahrir ini merupakan kelompok pemuda di bawah pimpinan Sultan Syahrir. Mereka itu ada di Jakarta, Cirebon, Garut, Semarang, dan masih banyak lagi. Jadi kelompok ini tuh sangat anti-fasisme Jepang. Yang kedua ada kelompok Kaigun. Kelompok Kaigun ini merupakan perhimpunan para pemuda yang mempunyai hubungan erat dengan Kepala Perwalian Angkatan Laut atau Kaigun. Jadi Kaigun itu Angkatan Laut, yaitu Laksamana Maeda. Yang ketiga kelompok Sukarni. Kelompok Sukarni ini merupakan kumpulan para pemuda anti-Jepang di bawah pimpinan Sukarni. Yang keempat kelompok Persatuan Mahasiswa. Ini tuh terdiri dari mahasiswa kedokteran dan bermarkas di Jalan Perapatan nomor 10 Jakarta. Selanjutnya ada kelompok Amir Syarifuddin. Kelompok Amir Syarifuddin ini merupakan kumpulan pemuda yang berpaham sosialis dan selalu menentang kebijakan dari pemerintah Jepang. Jadi itu dia beberapa perlawanan yang dilakukan dengan strategi ilegal ini. Ini tokoh-tokohnya. Dan selanjutnya ada juga perlawanan bersenjata. Kalau perlawanan bersenjata ini muncul dilakukan di berbagai daerah. Jadi ini meliputi perlawanan rakyat-rakyat. Misalnya ada rakyat Singaparna, Indramayu, Kalimantan, Menonton dan video Aceh. pembelajaran, silakan kemukakan pertanyaan atas apa yang belum kalian mengerti dari video tersebut. Ada beberapa penjelasan tentang perlawanan secara kooperatif dan perlawanan secara atau gerakan bawah tanah. Siapa yang ingin bertanya? Tunggu Bu, sementara mau ketik. Oh, ada yang mau mengetik sendiri? Oke, lebih bagus lagi. 5 orang yang bertanya. Dari Aden, bagaimana respon pemerintah Jepang dengan gerakan bawah tanah? Apakah tetap didiamkan karena pergerakan bawah tanah kan sulit dideteksi? Yang kedua dari saya sendiri, mengapa rakyat Indonesia atau pejuang kita masih melakukan perlawanan terhadap pemerintah pendudukan Jepang? Padahal kan kita sudah diberikan janji kemerdekaan. Yang ketiga dari Catra, di antara ketiga bentuk perlawanan tersebut, yang mana yang menurutnya kalian yang paling berkesan atau paling memberikan kontribusi dalam memerdekakan rakyat Indonesia? Dan yang keempat, mengapa para pejuang bersedia bekerja sama dengan Jepang? Bahkan terkesan sebagai kaki tangan. Terima kasih Kartika. Terakhir dari Devi, bagaimana proses atau maksud dari gerakan bawah tanah? Sebelum saya menjawab, ada yang mau membantu. Kira-kira apa ya jawabannya dari kelima pertanyaannya siapa? Nomor 2. Ya, jadi jawabannya adalah para pejuang atau rakyat Indonesia sudah tidak percaya 100% kepada Jepang karena Jepang sudah membuat kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia. Itu, Bu. Oke, katanya Walid, janji kemerdekaan yang diberikan oleh pemerintah Jepang itu tidak bisa langsung dipercayai. Karena kebijakan-kebijakan Jepang kebanyakan merugikan rakyat. Mana mungkin mau memberikan janji kemerdekaan kalau penderitaan yang selama ini diberikan. Selain Walid, ada lagi yang mau membantu saya menjawab? Silakan Zakia. Jadi sesuai dengan namanya yaitu gerakan bawah tanah, di mana gerakan ini bebas pengawasan dari pemerintah Jepang. Misalnya Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama Menteng 31. Asrama ini dibubarkan pemerintah Jepang karena kegiatannya yang mengedepankan nasionalisme. Namun, para pemuda tetap menggunakan fasilitas asrama ini secara diam-diam untuk melakukan diskusi. Ada juga Asrama Indonesia Merdeka yang dibentuk atas perintah Laksamana Maeda. Sekalipun tidak disukai oleh Angkatan Darat Jepang, Laksamana Maeda mempersilakan para pemimpin Indonesia untuk mengajarkan apapun ke pesertanya. Terima kasih Zakia. Sangat keren jawabannya dan sangat lengkap. Ada lagi yang mau bantu saya? Masih ada 3 pertanyaan. Berharap ketiga-tiganya dijawab oleh kalian.
Dita bisa menjawab yang mana? Saya mau jawab nomor 5. Nomor 5, Devi. Silakan. Proses atau maksud gerakan bawah tanah ini, jadi kan mereka itu terbagi jadi beberapa kelompok. Mereka itu menyebar, bersembunyi, bahkan mereka juga menyamar di beberapa wilayah. Gunanya untuk mencari tahu informasi dan peluang untuk mengetahui kelemahan para pasukan militer Jepang, sehingga mereka dapat mengumpulkan informasi tersebut dan menyusun rencana untuk mengalahkan Jepang. Keren sekali, Dita. Terima kasih. Dari Catra, di antara ketiga bentuk perlawanan tersebut, manakah yang paling berjasa atau berkontribusi dalam memberikan kemerdekaan terhadap Indonesia? Khusus saya pribadi, saya lebih memilih pergerakan bawah tanah. Sama seperti jawabannya Dita dan Zakia, bahwa pergerakan bawah tanah itu adalah pergerakan secara tersembunyi. Jadi banyak pelonggaran yang diberikan. Mereka itu tidak bergerak secara terang-terangan, jadi dapat memperoleh informasi-informasi rahasia, informasi-informasi penting untuk kemerdekaan Indonesia ke depan. Dari Kartika, mengapa para pejuang bersedia bekerja sama dengan Jepang, bahkan terkesan sebagai kaki tangan? Ini mengkhusus kepada perjuangan bentuk lihat slide 5, slide selanjutnya. Di sini ada beberapa perlawanan rakyat, akan dilihat ada 7 perlawanan, tapi kalian hanya kubagi menjadi 5 kelompok. Silakan diperhatikan. Nama kelompoknya dan topiknya ini saya langsung bagi semalam bersama ketua kelas dan koordinator kelas. Kalian akan kuminta untuk membuat slide di bawahnya slide ini. Silakan enter slide-nya, kemudian tunjukkan dulu ya. Ini kan ada terima kasih. Enter 1 kali, itu untuk kelompok Aceh. Silakan Nabila, Novi, Caca, Wildan, Ananta membuat slide di halaman kelima atau slide kelima. Slide 10, silakan kelompok Singaparna, Feni, Liana, Walid, Kartika. Sedangkan 11, Kidua, Catra, dan seterusnya. Menit kira-kira waktu yang kalian butuhkan untuk membuat slide tentang perlawanan ini. Yang dicari cuman latar belakangnya, kenapa menjadi perlawanan rakyat di Aceh, Singaparna, yang kemudian tahun beserta tokoh yang memimpin perlawanan tersebut, dan yang terakhir, bagaimana hasil dari perlawanan ini? Apakah sesukses pergerakan bawah tanah, ataukah ada mendapatkan hambatan atau bahkan mungkin kegagalan karena ditangkap tokoh utamanya? Cuma 3 soal. Siapa yang sudah mengetik ini? Singaparna. Afik Walid sudah mengetik. Biljana, Putri Catra, Padilla Reski, Kidua dan Sahwan, itu satu kelompok semua di slide 11. Di slide 13 ada Andi Aden, Dita, dan Lentar. Kalian mempresentasikan apa yang kalian sudah dapatkan. Kalian boleh gunakan chat yang ada di slide ini untuk berdiskusi dengan teman. Boleh juga di grup WhatsApp-nya kalian. Boleh langsung bicara di sini juga. Lady ada di slide 10. Seharusnya Lady tidak di sini. Dita, teman-temannya yang tidak hadir hari ini, Wahyu, Raffi, siapa tadi? Rara, Afif. Itu. Wahyu, Raffi, Afif. Ya, saya sampaikan tugasnya mereka sama dengan kalian, kujadikan satu kelompok, hanya saja materinya tentang pemberontakan atau perlawanan petani UNRWA. Perlawanan petani UNRWA itu terjadi di Bone. Tolong di-share linknya ke mereka juga, supaya mereka membuat slide di bawahnya slide kalian. Setelah slide-nya peta. Singaparna. Kartika sudah proses mengetik. Kemudian yang di Irian ada beberapa perlawanan. Dan terakhir perlawanan peta. Kelompoknya Lady Dita dan lagi proses mempercantik slide-nya. Iya, cantik dan rapi. Latar belakang perlawanan ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Tindakan kesewenang-wenang tentara Jepang terhadap rakyat. Penderitaan rakyat Indonesia semakin tidak tertahankan.
lalu kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya, akhir perang. 3 kali terjadi bentrok. Perlawanan Abdul Jalil dan pengikutnya selalu menang. Namun, dalam pertempuran terakhirnya mereka harus menerima kekalahan dan mundur saat sedang menjalankan salat. Mereka ditembaki oleh tentara Jepang sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. Siapa yang ingin bertanya? Penny, silakan. Jadi pertanyaannya yaitu, apa yang dilakukan oleh Abdul Jalil sehingga Jepang menganggap bahwa gerakannya itu sangat membahayakan? Ada lagi? Liana, silakan. Mengapa pada saat itu Abdul Jalil tidak mau melakukan perdamaian terhadap Jepang? Kelompok 2, silakan presentasikan. Perlawanan Singaparna. Jadi latar belakang dari perlawanan ini adalah kebijakan-kebijakan Jepang yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Perlawanan Singaparna juga dilatar belakangi oleh kehidupan rakyat yang semakin menderita. Tokoh di balik perlawanan ini adalah Kiai Zainal Mustafa. Kemudian jalannya perlawanan ini adalah pada 25 Februari 1944, Kiai Zainal Mustafa memberikan pilihan kepada santrinya untuk ikut melawan atau kembali ke kampung masing-masing. Kemudian terakhir, pasukan santri Kala dan Kiai Zainal Mustafa pun dan pengikutnya ditangkap oleh Jepang. Terima kasih Walid. Dari kelompok 3 ada yang ingin bertanya ke kelompok 2? Silakan. Mengapa saat tertangkap oleh Jepang padahal ia sudah melakukan persembunyian? Oh iya, ada yang kurang jelas dengarnya? Saya ulang, Nak. Kenapa Kiai Zainal Mustafa bisa tertangkap padahal kan beliau sudah bersembunyi di pedalaman hutan, sudah jauh dari akses keramaian, kenapa masih bisa tertangkap kira-kira? Silakan kelompoknya Walid untuk mendiskusikan. Langsung saya tunjuk, Ajeng. Jadi pertanyaanku itu, mengapa pada masa itu kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Jepang dikatakan kejam dan bertentangan dengan ajaran Islam? Kelompok 3, silakan. Perlawanan Kalimantan. Jadi latar belakang perlawanan Kalimantan itu, Perang Dayak Desa adalah sebuah perang kelanjutan dari Perang Majang, desa yang terjadi pada zaman Belanda dan pertengahan zaman Jepang, yakni pada 1944 sampai 1945. Dilatar belakangi perlakuan Jepang yang bersewenang-wenang terhadap suku Dayak Desa. Diawali dengan pemukulan seorang tenaga kerja Dayak oleh pengawas Jepang pada sebuah perusahaan kayu Jepang. Kejadian inilah yang memulai sebuah rangkaian perlawanan yang mencapai puncak dalam sebuah serangan balasan Dayak yang dikenal dengan Perang Majang Desa. Pangsuma dan pengikutnya melancarkan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik perang gerilya. Yang bertanya siapa? Jadi saya ingin bertanya pada kelompok 3. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi Jepang dalam menghadapi perlawanan Kalimantan? Iya, saya sepakat. Harus tahu ini. Suku Dayak itu terkenal dengan kesaktiannya, lingkungan geografisnya mereka yang sangat masih sulit dijangkau. Bagaimana kira-kira Jepang menghadapi situasi ini supaya bisa menang terhadap perlawanan rakyat? Yang kedua, ada yang ingin bertanya? Habib. Mengapa banyak mata-mata Jepang yang berasal dari Indonesia itu sendiri yang berusaha menggagalkan pemberontakan rakyat? Setelah semua kelompok presentasi dan mengingat waktunya kita tinggal sedikit lagi, jawabannya kalian saya minta dituliskan di slide saja di bawah. Setelah mendengar presentasinya temannya kalian, jawaban dari teman dan penjelasan saya dari video, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan tuliskan kesimpulannya kalian, apa yang bisa dipetik dari pembelajaran hari ini. Pembelajaran kali ini adalah pembelajaran terakhirnya kita di semester genap. Insya Allah minggu depan sudah akan masuk ujian semester ganjil. Adakah yang bisa memberikan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini? Kemudian bagaimana seharusnya atau bagaimana bagusnya ke depan? Jadi untuk saran, menurutku ini yang Google Slides sudah bagus sekali Bu metodenya.
Dan selanjutnya dicoba dengan metode lain, semisal quizzes. Keren Begitu, Bu. sekali. Iya, jadi insya Allah semester depan akan saya pakaikan quizzes untuk di awal sebagai pre-test dan post-test nantinya. Jadi tidak, mohon maaf, ada satu lagi. Silakan dilihat Google Classroom. Sudah saya buatkan 2 soal di dalam, soal analisis. Saya tunggu jawabannya kalian. Semoga jawabannya benar-benar sesuai. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih partisipasinya. Semoga kita terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Novi, silahkan pimpin doa penutup majelis. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca doa dalam hati. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Perekaman pembelajaran saya pada hari ini pada kelas 11 MIPA 2 atas partisipasinya semua dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Lambung Mangkurat didirikan pada 21 September 1958. Universitas Lambung Mangkurat ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Universitas Negeri pada tanggal 1 November 1960. Saat itu, Universitas Lambung Mangkurat hanya memiliki 4 fakultas, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Pertanian. Universitas Lambung Mangkurat memiliki 2 kampus, Kampus Banjarmasin dan Kampus Banjarbaru. Kampus Banjarmasin terletak di Jalan Brigjen Hasan Basri Kayutangi, Kota Banjarmasin, dan Jalan Veteran. Sedangkan Kampus Banjarbaru terletak di Jalan Ayani kilometer 36, Simpang 4, Banjarbaru. Sampai tahun 2018, Universitas Lambung Mangkurat memiliki 11 fakultas, 3 program diploma, 63 program sarjana, 11 program profesi dan spesialis, 24 program magister, dan 1 program studi doktoral, dan terus akan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 11 fakultas tersebut adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Fakultas Kedokteran Gigi. Dan program Pasca Sarjana dengan 24 program magister dan 1 program doktoral. Selain itu, guna menjadikan Universitas Lambung Mangkurat menjadi universitas yang terkemuka dan berdaya saing, serta untuk menghadapi tantangan global di era revolusi industri 4.0, Universitas Lambung Mangkurat telah menerapkan sistem tata pamong yang baik yang memenuhi 5 pilar, yaitu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil menuju perguruan tinggi dengan tata kelola baik atau good university governance. Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan akademik, keberadaan Universitas Lambung Mangkurat didukung oleh beberapa unsur pelaksanaan administrasi yang terdiri atas beberapa biro, bagian, subbagian, lembaga, unit-unit pelaksana, dan unit-unit penunjang lainnya, seperti lembaga penjamin mutu. Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang juga membawahi berbagai pusat kajian dan penelitian khusus yang terkait lingkungan lahan basah. Lembaga peningkatan dan pengembangan pembelajaran. UPT Bahasa. UPT Perpustakaan. Pusat Informasi Pelayanan Terpadu dan International Office. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Beragam fasilitas yang representatif diberikan untuk menunjang pembelajaran, seperti ruang kelas yang nyaman, ruang bimbingan, ruang laboratorium dengan fasilitas yang lengkap, sarana olahraga, teknologi informasi atau internet, perpustakaan, student center, asrama mahasiswa, ruang pertemuan, ruang pertunjukan, open space, klinik, rumah sakit gigi dan mulut, dan apotik. Selain itu, saat ini ULM telah memiliki auditorium yang sangat megah dengan kapasitas lebih dari 4.000 orang yang dibangun dengan cara Islamic Development Bank dan selesai tahun 2018. Universitas Lambung Mangkurat hadir untuk masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, dan menjadi Center of Excellence penelitian dan pengelolaan lahan basah.